Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya buatkan khusus untuk siswa dan siswi kelas 12 jurusan akuntansi yang akan melaksanakan ujian kompetensi keahlian tahun pelajaran 2020-2021. Pada video ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, terutama fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang ada di Excel. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan ujian kompetensi keahlian dengan baik. Adapun fungsi atau rumus-rumus yang ingin saya sampaikan kepada kalian untuk mengingat kembali mata pelajaran aplikasi pengolahan angka di tahun-tahun sebelumnya, yaitu di kelas 10, yang berkaitan dengan fungsi atau rumus yang digunakan di Excel. Adapun fungsi-fungsi atau rumus yang ingin saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama, fungsi statistik, di mana fungsi statistik ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, atau nilai terendah. Yang kedua, fungsi semi absolut dan absolut. Fungsi semi absolut atau absolut adalah rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris atau kolom atau keduanya untuk mengunci baris atau kolom. Yang ketiga adalah fungsi if atau fungsi logika, di mana fungsi logika ini adalah fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Yang keempat adalah fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau kolom. Sedangkan HLOOKUP membaca data secara horizontal atau baris. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi left, fungsi min, dan fungsi range. Fungsi ini untuk mengambil sebagian kata atau karakter tertentu dari arah kiri, tengah, atau kanan. Dan yang terakhir adalah fungsi grafik. Grafik ini berfungsi untuk menampilkan hasil sebuah data agar lebih menarik. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita lihat atau praktekkan di Excel. Baik, selanjutnya kita akan mengisi laporan keuangan penginapan hotel internasional. Coba kita perhatikan di tabel 1 masih ada beberapa kolom yang masih belum terisi. Ya, ada kolom kelas kamar, tarif per hari, penginapan, lama menginap, tagihan, pajak, potongan, dan total bayar. Selanjutnya kita perhatikan di tabel kedua. Ini ada kode kamar, ada tarif per hari untuk single, tarif per hari untuk double, dan kelas kamar. Ada ekonomi, eksekutif, dan mewah. Selanjutnya kita perhatikan di kolom ini ya. Kita perhatikan keterangan kode kamar. Kode kamar digit 1 sampai 3 menyatakan kelas kamar. Ya, di sini coba kita perhatikan di tabel kedua. Kode kamar EKO yaitu ada 3 digit, yaitu menyatakan kelas kamar ya. EKO itu kelas kamarnya adalah ekonomi, EXC itu kelas kamarnya eksekutif, LUX kelas kamarnya mewah. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang bagian kedua, digit 5 menyatakan single atau double. Jika digit 5 sama dengan 1, maka jenis kamarnya sama dengan single. Nah, untuk melihat
5 digit ini kita perhatikan di tabel 1 di kolom A di bagian sini. Di sini kan ada 5 karakter ya, ada E, X, C, strip dan 1. Ini 5 karakter. Nah, untuk memfungsikan ini kita harus menggunakan fungsi pencarian karakter ya. Ada fungsi lift, ada fungsi mid dan ada fungsi range. Nah, itu fungsinya masing-masing. Nanti ada kita mengambil karakter dari sisi kiri, dari sisi tengah, atau dari sisi kanan. Baik, selanjutnya sebelum kita mengisi kolom-kolom yang kosong ini di tabel 1, karena kita menggunakan rumus VLOOKUP, maka kita harus memberi nama dulu tabel array. Ya, caranya seperti ini. Kita blok dari kolom yang kedua ini, dari B18 sampai dengan E20. Nah, di sini lalu kita pergi ke name box ya, lalu kita beri nama, terserah namanya apa, asalkan kita ingat. Di sini saya beri nama tabel data. Lalu tekan enter ya. Oke, selanjutnya kita mulai mengisi kelas kamar. Kita klik C5, sel C5, lalu kita pergi ke menu formula bar. Untuk penulisan rumus itu pastinya diawali dengan sama dengan, lalu kita klik rumusnya VLOOKUP. Nah, di sini saya bilang tadi kita mengkombinasikan untuk mencari karakter ya, karakter kode kelas yang 1 digit sampai dengan 3 digit atau 5 digit sama dengan 1 itu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi lift, yaitu mengambil karakter dari sisi kiri, lift. Nah, di sini dia minta teks, kita klik di A5, lalu kita beri tanda petik ya, tanda petik atau titik koma ya, tanda titik koma atau koma saja, tergantung laptop kalian. Selanjutnya kita mau mengambil 3 karakter, maka ditulis di sini 3 karakter. Kalau kalian mau mengambil 1 karakter, berarti di sininya tulis 1. Berarti sini, karena kita mengambil 3 karakter, jadi kita tulis 3, tutup kurung, lalu beri tanda lagi titik koma. Lalu dia rumus ini meminta tabel array yang sudah kita buat di name box tadi. Kalau punya saya itu tabel data di sini sudah muncul, klik ganda. Nah, lalu kita beri tanda lagi titik koma, lalu kita mengisi atau menulis. Kita kan mengambil data dari tabel ini ya, tabel kedua. Nah, karena kita menggunakan rumus VLOOKUP vertikal, jadi kita mengambil dari kolom keberapa. Karena di sini kita mengisi kelas kamar, berarti kita mengambil kolom yang kelas kamar. Nah, kelas kamar ini berada di kolom 4 ya. Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Jadi di sini kita nulis 4. Kalau kita mau ngambilnya di kolom 2 atau kolom 1, kita tulis kolom 1 atau 2. Lalu tutup kurung ya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul eksekutif ya, eksekutif. Kode kamar EXC strip 1 itu eksekutif, benarkah? Kita cek di sini. EXC ya, itu kelas kamarnya eksekutif, benar berarti. Nah, maksud dari strip 1 ini adalah tarif per hari untuk single, kan 1 untuk single, kalau 2 ini untuk double. Oke, selanjutnya untuk mengisi baris-baris selanjutnya kita tinggal klik ganda atau tarik ke bawah. Selesai. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom yang kedua, yaitu tarif per hari. Kita baca dulu di kolom keterangan sebelah sini. Tarif per hari diperoleh berdasarkan tabel data, berarti berdasarkan tabel data yang sebelah sini ya, tabel kedua, dengan klasifikasi single dan double. Klasifikasinya single dan double. Jadi maksudnya adalah dengan klasifikasi single dan double itu mengambil data dari tarif per hari untuk single dan mengambil data dari tarif per hari untuk double. Oke, kita lanjutkan untuk pengisiannya. Kita klik di sini di D5, kita pergi ke formula bar.
kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP. Diawali dengan sama dengan, kita tulis rumusnya VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ya. Kita juga tetap menggunakan rumus kombinasi selanjutnya, yaitu rumus pemilihan karakter ya. Pemilihan karakter yaitu kita akan mengambil karakter dari sisi kiri, yaitu left. Nah, left, tetap left. Kita klik di sini, dia minta teks ya. Kita klik di sini A5. Kita akan mengambil 3 karakter, titik koma, klik 3 karakter. Lalu tutup kurung. Lalu kita beri tanda petik lagi, titik koma. Kita selanjutnya mengisi tabel array. Punya saya itu tabel data ya, yang sudah kita buat sebelumnya ya. Klik ganda, titik koma. Selanjutnya kita kombinasikan dengan rumus logika, karena di sini ada 2 pilihan ya, ada single dan double. Jadi kita gunakan rumus atau fungsi logika atau fungsi if. Nah, buka kurung. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi pengambilan karakter ya, tapi di sini kita menggunakan pengambilan karakter dari sisi kanan. Kalau kanan berarti range ya. Oke, klik ganda, teksnya tetap A5 di sini sebagai dasarnya. Lalu kita mengambil 1 karakter dari kanan, karena kita mengambil karakternya 1, jadi kita tulis di sini 1. Tutup kurung. Jadi selanjutnya kita gunakan fungsi if-nya ya. Fungsi if-nya jadi sama dengan, artinya jika A5 sama dengan 1 titik koma, maka pengambilan datanya dari kolom 2 dan kolom 3, karena kolom 2 ini single dan kolom 3 itu double. Jadi di sini kita tulis tanda petik 2 kolom 2 dan tanda petik 3 untuk kolom 3. Beri tanda kurung 2, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah kita dapat hasilnya ya, dengan kode kamar EXC1. Itu kan 1 berarti dia tarif per hari untuk single ya. Kita cek di sini kode kamarnya EXC dengan single ya 550. Nah, berarti di sini sudah pas ya 550. Dan untuk mengisi baris-baris selanjutnya ini sama saja, kita double klik ya atau tarik ke bawah. Sudah selesai ya. Oke, kita cek di bagian yang terakhir apakah benar juga. Dengan kode kamar LUX strip 1 itu untuk single ya, tarif per harinya 800. Nah, berarti benar. Baik, selanjutnya kita mengisi yang bagian lama menginap. Kita baca di kolom keterangan ini, lama menginap, selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Selisihnya ya, dari tanggal pergi dan tanggal datang. Namun di sini yang menjadi catatan, di belakang hasil perhitungan tambahkan string hari. Oke, untuk menambahkan string hari di sini kita pergi ke number, lalu kita klik di sini, kita pilih more number format, lalu kita tulis di sini ya, karena punya saya sudah ada, tinggal diklik. Kalau punya kalian belum ada, kalian tulis aja seperti ini ya. Tulis aja kosong spasi tanda petik 2 hari tanda petik 2, lalu tekan OK. Nah, di sini berarti karena kita mencari selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang, berarti kita kurangi saja, sama dengan tanggal pergi dikurangi tanggal datang, enter. Nah, di sini sudah otomatis karena sudah kita atur ya. Lalu kita klik ganda di sini. Oke, selesai. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom tagihan. Kolom tagihan ini berada di kolom H. Di kolom H ya. Sebelum kita mengisi kolom tagihan ini, kita baca terlebih dahulu
keterangannya di kolom keterangan di sini tagihan. Tagihan ini tarif per hari dikalikan menginap. Jadi untuk mendapatkan hasil dari tagihan kolom tagihan ini, tarif per hari dikalikan lama nginap. Jadi kita kalikan saja sama dengan tarif per hari. Kita klik di sini D5 dikalikan dengan lama menginap yaitu G5. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah hasilnya sudah diketahui. Untuk mengisi baris-baris selanjutnya kita tarik ke bawah saja atau double klik. Nah, hasilnya sudah kita dapatkan untuk tagihan ya. Dimana hasil ini didapat dari tarif per hari dikalikan lama nginap atau sel D5. Sel D5 ini dikalikan dengan G5. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita mengisi kolom pajak. Nah, untuk mengisi kolom pajak di sini kita baca terlebih dahulu keterangannya. Sini ada keterangan pajak. Jika jenis kamar sama dengan single, maka pajaknya sama dengan 5% dari tagihan. Jika jenis kamarnya sama dengan double, maka pajaknya 10% dari tagihan. Dapat kita simpulkan, tarif per hari untuk single dikenakan pajak sebesar 5%, dan untuk tarif per hari untuk double, maka dikenakan pajak sebesar 10%. Baik, langsung saja kita isi di sini. Kita klik I5, sel I5, lalu kita pergi ke formula bar. Kita awali dengan sama dengan. Nah, karena di sini ada dua pilihan ya, 10% dan 5%, maka kita gunakan fungsi if atau rumus logika. Fungsi if sama dengan if buka kurung. Lalu karena di sini kita ingin mengambil kode kamar dari kolom A sama seperti sebelum-sebelumnya, maka kita menggunakan fungsi pengambilan karakter. Nah, fungsi yang kita gunakan di sini, kita akan mengambil karakter dari sisi kanan. Maka fungsi yang kita gunakan yaitu range. Oke, klik ganda di sini, lalu teksnya kita isi A5, lalu titik koma. Kita mau ngambil berapa karakter. Nah, di sini yang kita ambil adalah satu karakter. Satu karakter berarti kita tulis 1 di sini. Kenapa satu karakter? Karena di sini kodenya strip 1. Strip 1 berarti single. Kalau strip 2 berarti double. Nah, kita gunakan di sini strip 1. Kita ngambil angka satunya. Ya, maksudnya adalah single ya. Nah, tutup kurung, lalu kita beri tanda sama dengan untuk mengembalikan fungsi if tadi ya, sama dengan. Nah, jika A5 sama dengan 1, nah tanda petik 1, maka 5% dikalikan tagihan ya. Tagihan itu berada di H5. Klik di sini H5. Selanjutnya titik koma kembali, tinggal yang 10% ya, maka yang 10% dikalikan juga dengan H5. Lalu kita tutup kurung. Tekan enter. Baik, hasilnya sudah kita dapat. Nah, untuk selanjutnya untuk mengisi baris-baris selanjutnya, kita tinggal tarik data yang di atas ini ke bawah ya, atau double klik. Oke, baik. Nah, sini sudah kita dapat untuk hasil potongan pajaknya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom potongan. Ya, sebelum kita mengisi, kita membaca dulu keterangannya. Sini ada potongan. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka mendapatkan potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Dapat kita simpulkan, jika lama menginap 10 hari, maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 10% dari tagihan. Dan jika lama menginapnya lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka
mendapatkan potongan harga sebesar 3% dari tagihan. Selain itu, tidak mendapatkan potongan harga. Selanjutnya kita akan mengisi kolom J, yaitu potongan harga. Nah, untuk mendapatkan potongan harga ini, kita akan mengambil data dari lama menginap. Karena di keterangan tadi ada beberapa pilihan, ada yang 10 hari mendapatkan 5%, lebih 6 hari atau sama dengan akan mendapatkan 3%, maka fungsi atau rumus yang kita gunakan yaitu fungsi if. Kita pergi ke formula bar, if ya, if buka kurung, kita akan mengambil data dari G, kolom G, yaitu G5. Nah, jika G5 lebih besar dari 10 titik koma, maka akan mendapatkan potongan 5% dikalikan H5 ya. H5 ini tagihan dikalikan H5 titik koma. Kita ulang kembali rumusnya, if buka kurung, lanjut lagi, jika G5 lebih besar atau sama dengan 6, maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 3%. 3% dikalikan dengan H5 juga, tagihan ya, titik koma. Jika kurang daripada itu, maka tidak akan mendapatkan potongan. Maka di sini kita tulis kosong, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini dia akan mendapatkan potongan harga. Hasilnya sudah di sini, hasilnya sudah kita ketahui. Untuk mengisi baris-baris selanjutnya, kita tinggal double klik di sini atau tarik ke bawah. Oke. Kenapa di sini ada sebagian yang kosong? Karena kurang dari syarat yang ditentukan, kurang dari 6 hari ya. Di sini kan syaratnya katanya 10 hari. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka mendapatkan 5%. Bila lama menginapnya lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka 3%. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Kenapa di sini kosong? Karena dia tidak memperoleh potongan harga karena kurang dari 6 hari. Baik, selanjutnya kita akan mengisi total bayar ya. Sebelum mengisi ini kita baca dulu kolom keterangannya. Total bayar, rumuskan bagaimana seharusnya total bayar. Baik. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, kita mengambil data dari tagihan, pajak, dan potongan. Tagihannya ada di kolom H, pajaknya ada di kolom I, dan potongannya ada di kolom J. Jadi kita tinggal tambah saja tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Oke, sama dengan, berarti di sini rumusnya sama dengan H5 ditambah I5 karena dikenakan pajak, lalu dikurangi potongan harga, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah mendapatkan hasilnya ya. Untuk mengisi baris-baris selanjutnya ini sama saja, kita klik ganda di sini atau tarik ke bawah. Nah, oke, semuanya sudah terisi dengan baik. Selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik. Selanjutnya kita akan membuat grafik ya. Buatlah grafik model kolom yang menginformasikan tentang total pendapatan hotel berdasarkan kelas kamarnya. Oke, kita beralih ke pembuatan grafik ya, pembuatan grafik. Nah, di sini ada kelas kamar, ada total bayar ya. Kelas kamarnya ada ekonomi, eksekutif, mewah, dan total bayarnya ada 6.380 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah grafik? Cara yang pertama, kita blok terlebih dahulu tabel ini, lalu kita pergi ke insert, lalu kita pilih berbagai macam grafik di sini. Nah, karena kita membuat grafik seperti kolom, maka kita klik sebelah sini, kita pilih ya, kita pilih yang terserah, yang mana saja yang kalian mau. Kita pilih yang ini ya. Lalu nah, kita kecilkan juga bisa,
ya, kekecilan juga bisa. Lalu kita pilih di sini model kolomnya bisa kita pilih sesuai dengan sesuka hati kalian ya. Kita pilih yang bagus yang mana, lalu kita pilih, misalkan saya pilih yang ini. Untuk memunculkan total bayar di atas kolom di atas grafik ini, kita tekan di sini ya, kita klik saja, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih di sini, tekan aja, nah dia akan muncul. Nah di sini kita tarik ke atas ya, kita tarik ke atas, nah kita sesuaikan, kita tarik ke atas ya, kita sesuaikan, nah kita sesuaikan di atasnya, kalau kita tarik di atasnya, nah kita sesuaikan ya. Oke, letaknya kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah asalkan semuanya terbaca ya, jumlah ininya, jumlah total bayarnya itu terbaca. Oke, ini sudah. Oke, kita sini atur kembali. Nah sudah ya. Nah oke, ini itu cara pembuatan grafik ya, cara pembuatan grafik. Nah untuk pewarnaan juga kita bisa pilih di sini. Nah, kita pilih warnanya, terserah yang mau yang mana ya, warnanya misalkan yang ini atau yang mana ya, yang ini saja. Nah oke, ini sudah ada semuanya ya. Untuk masalah grafik modelnya itu terserah kalian mau milih yang mana, asalkan data yang dibutuhkan itu jelas ya. Misalkan ekonomi itu total bayarnya 6.380.000 kan, ini kan jelas ya. Ini juga jelas ya, kelas kamar eksekutif ini juga jelas, mewah juga jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian tentang pembahasan soal ujian kompetensi keahlian ya. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk menjawab ya soal-soal yang ada di ujian kompetensi kalian, terutama aplikasi pengolahan angka.